Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita, dan hari ini akan menjadi hari yang lebih istimewa yang akan kita alami, karena malam ini kita akan beribadah kepada Dia. Itu sebabnya, Saudara, siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini, karena anugerah-Mu ada bagi kami. Kami kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, nyatakanlah kehadiran-Mu bagi setiap kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah ini, biarlah Roh Allah melawat setiap kami. Lakukan sesuatu yang besar, lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah semua hanya bagi-Mu Tuhan, untuk-Mu Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Dia menyertai kita, membawa kita melewati hari-hari hidup kita. Tanpa Dia, saya kira saudara kita tidak ada hari ini. Jadi mari dengan kesadaran ini kita mau bersyukur, kita mau puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Kalau engkau merasakan penyertaannya, mari katakan dengan sungguh, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur bagi-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia percaya Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berdiri, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah, kami sanjung, Engkau layak. Haleluya, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, Engkau layak terima segala hormat, Engkau layak ditinggikan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Roh Kudus, mari turun jamah kami. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Bukakan hati kami Tuhan yang percaya padamu. Lihat kami Tuhan yang berharap padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Sungguh nyata hadir-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Bapa, kami siapkan hati kami sekarang untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu. Karena Engkaulah sesungguhnya mengerti kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kebenaran firman ini membawa kami untuk tetap kuat. Membawa kami untuk tetap berpengharapan. Membawa kami untuk tetap teguh. Menaruh iman kami. Percaya kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus kuasai kami. Supaya setiap kata, setiap kalimat firman-Mu kami mengerti, kami pahami, dan boleh menerangi langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya seperti yang Kau kehendaki, supaya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jemaat-jemaat Tuhan GB Kuningan. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Sebab Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menolong setiap aspek kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya juga melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu yang wajah-wajah yang penuh sukacita. Sebab apa? Sebab hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mungkin saja akan menegur kita, menguatkan kita, dan membuat kita pertumbuhan iman kita menjadi nyata. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Yakobus 4 ayat yang keempat. Saya undang Bapak Ibu juga untuk membuka Alkitabnya dan sama-sama kita bacakan firman Tuhan ini. Yang sudah dapat katakan amin. Wow, sangat bersemangat. Amin. Biar saya bacakan Bapak Ibu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya sebagai musuhnya Allah. Firman Tuhan bilang Bapak Ibu bahwasanya ketika kita makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita sebagai musuhnya Allah. Yang artinya apa? Tuhan tidaklah berkenan dengan orang-orang yang menjadikan dunia dan segala isinya menjadi sahabatnya atau best friendnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, apa judul firman Tuhan kali ini adalah Jesus my best friend. Tuhan Yesus adalah sahabatku. Bukan dunia sahabatku dan segala isinya sahabatku. Bukan. Untuk melanjutkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ada pertanyaan yang kita harus jawab. Siapa yang Bapak Ibu anggap sebagai best friend Bapak Ibu, sahabat Bapak Ibu? Jika saya menduga-duga mungkinkah itu orang dunia, orang tua, adik atau kakak, teman dalam tongkrongan, atau untuk orang-orang para yang masih lajang dan single adalah dia orang spesial atau sering disingkat dengan doi.
atau rekan kerja, dan juga apakah Allah? Ada beberapa pilihan yang saya ucapkan tadi, dan mungkin saja dari antara pilihan tersebut ada yang saat ini itu yang menjadi kita anggap sebagai sahabat kita. Dan saya nggak tahu apakah Bapak Ibu menganggap menjadikan Tuhan Allah sebagai sahabat Bapak Ibu, atau menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, dan bukan nomorduakan, menomorlimakan Tuhan dari kesibukan dan dari sahabat-sahabat yang lain seperti dunia dan segala isinya, rekan kerja dan lain sebagainya. Dunia, perlu kita ketahui Bapak Ibu, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya apa yang dunia tawarkan, segala keindahannya, rasa nikmat yang diberikan oleh dunia, sering sekali membuat kita atau menjadikan kita orang-orang Kristen menjadi terlena. Terlena dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Dunia dan segala isinya, perlu kita ketahui Bapak Ibu, adalah sales yang sungguh terampil untuk mengikat para konsumen agar membeli apa yang ditawarkan, agar tertarik. Sales sanggup memikat orang yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik dan hidup di dalamnya dan menjadikan dunia sebagai sahabatnya. Keterampilan yang begitu luar biasa yang dilakukan, yang diberikan oleh dunia, mampu memikat konsumen yang sudah konsumen Bapak Ibu. Hal itu juga sudah sangat terbukti, bukan hanya sekedar omong kosong doang. Ya, contohnya bagaimana? Kita juga bisa lihat dalam sekeliling kita Bapak Ibu, dalam masyarakat kita dan bahkan dalam jemaat-jemaat yang lain. Yang tadinya jemaatnya setia beribadah kepada Tuhan, menjadi tidak setia. Yang tadinya tiap hari Minggu datang ke gereja, menjadinya 1 bulan 1 kali doang. Masih untung, ini ada yang waktu 1 tahun cuma 1 kali doang, yaitu waktu Natalan doang. Sudah Natalan toh ngilang. Bapak Ibu, itulah keterampilan yang dunia sudah yang miliki, sehingga mampu yang membuat orang yang tadinya setia menjadi tidak setia sama Tuhan, dan sehingga lama-kelamaan menjadi terikat dirinya dengan kungkungan dunia. Itulah kehebatan dunia dan apa yang ditawarkan dunia Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga perlu tahu apa-apa saja yang dunia tawarkan kepada kita, orang-orang percaya, dan kepada kita, orang-orang Kristen, terutama Bapak Ibu Jemaat GBI Kuningan. Yang pertama saya simpulkan, saya dapatkan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Memang Bapak Ibu, semua kita manusia diciptakan Tuhan memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa saja sebagai hal yang positif dan menjadi hal yang negatif. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, hawa nafsu kalau kita tidak dapat mengontrolnya, kita tidak dapat menguasainya, mengkungkungnya, maka hawa nafsu lah yang akan menguasai kita. Bukan kita yang menguasai hawa nafsu. Dunia dengan segala keindahannya dan rasa nikmat yang diberikan cenderung membuat kita, hawa nafsu ini tidak dapat kita kontrol, lepas kendali. Seperti halnya dalam mobil, mungkin remblong, nggak bisa dikontrol lagi, dan hanya akan menimbulkan, kalau rem sudah blong, mungkin saja tabrakan dan ada sebuah kehancuran. Dunia menawarkan hawa nafsu Bapak Ibu. Harus hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai kita terikat, terkungkung oleh apa yang dunia tawarkan, menjadikan hawa nafsu itu sebagai sahabat kita, menjadikan dunia sebagai sahabat kita. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang dunia tawarkan adalah mementingkan diri sendiri atau egois. Ya, dunia mulai menawarkan itu Bapak Ibu. Yang tadinya kita adalah manusia yang penuh dengan rasa simpati, yang penuh dengan rasa sukarela, yang penuh dengan rasa yang bersosialisasinya yang tinggi dengan rekan-rekan, dengan sama berjemaat di mana tempat kita beribadah. Sekarang mulai apa? Sekarang kita mulai mementingkan diri kita sendiri, egois. Kita nggak lagi memperhatikan sesama kita manusia, kita nggak lagi memperhatikan sesama kita orang-orang percaya. Karena apa? Karena kita sudah menjadikan dunia sahabat kita.
Ketika kita sudah menjadikan dunia sahabat kita, jadi pikiran kita itu kepada dunia dan bukan kepada rekan-rekan kita, partners kerja Allah, rekan sepelayanan, rekan sama jemaat. Enggak, Bapak Ibu. Kita mulai mementingkan diri sendiri. Mulai timbul di benak kita apa? Untuk apa mikirin orang lain? Lebih baik mikirin diri sendiri. Nggak ada untungnya lah mikirin orang lain. Apa untungnya? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, capek dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dunia tawarkan. Dan kita juga harus perlu hati-hati. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Padahal firman Tuhan apa? Kasihlah sama manusia. Utamakanlah orang lain daripada dirimu sendiri. Sebab apa? Jika kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri, maka ada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, apa yang dunia tawarkan? Pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Mungkin ini sangat lebih pada masa kini orang-orang berpikirnya pergaulan bebas ini kepada anak-anak muda saja. Tidak. Pergaulan bebas sekarang Bapak Ibu sudah merambat dari yang namanya remaja, dewasa dan sampai yang tua, lansia juga. Jadi sangat perlu kita untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang merusak hidup kita. Dunia memang menawarkan itu Bapak Ibu. Coba kita bayangkan, pergaulan makhluk bermasyarakat, bersosial pasti bermasyarakat. Jadi artinya dunia mencoba menawarkan lingkungan masyarakat atau pergaulan yang buruk agar kita apa? Agar kita menjadi bagian suatu circle atau komunitas yang buruk. Sehingga hidup kita tidak lagi kita jadikan sebagai sarana menjadi berkat. Hidup kita bukan lagi kita jadikan, kita pergunakan untuk sebagai alat kerajaan Allah, menjadi saksinya Kristus. Karena ketika kita sudah masuk dalam pergaulan bebas, pergaulan yang buruk, secara otomatis hidup kita juga menjadi bagian dari apa yang dunia tawarkan. Kita terikat sama pergaulan-pergaulan yang buruk itu Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang tadinya kita berlaku baik sebagai selayaknya umat Kristen, ketika kita mulai terikat, ketika kita sudah mulai menerima apa yang dunia tawarkan, kita menjadikannya sahabat kita, circle komunitas yang buruk itu, kita akan jauh daripada Allah. Dan Tuhan tidak berkenan kepada kita Bapak Ibu. Begitu bahayanya pergaulan-pergaulan yang bebas. Jadi ya kita harus bisa menjaga pergaulan kita, teman-teman, Bapak Ibu Saudara kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau Bapak Ibu ada seorang orang tua, jagalah anak Bapak Ibu. Kontrol terus siapa pertemanannya, pergaulannya. Jangan sampai dia mendapatkan satu komunitas yang buruk, yang bukan untuk membuat dia maju dalam iman, melainkan undur dan bahkan menjadikan dunia dan apa yang ditawarkannya sebagai sahabatnya. Kita sebagai orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang mulia, yaitu menjaga anak-anak kita, menjadikannya anak-anak muda yang setia kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu, sebab itu tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Dan anak-anak muda juga harus bisa menguasai dirinya. Ya biarpun terlihat atau kelihatan pergaulan-pergaulan yang bebas itu kelihatan lebih menyenangkan. Apalagi yang anak-anak muda, terkhusus anak-anak laki-laki, bermain motor, balap liar di jalanan itu terlihat keren, terlihat menyenangkan. Tapi itu nggak bagus. Itu buruk. Apa keuntungannya coba? Mengganggu lingkungan masyarakat dan menjadi ancaman terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita mungkin tergabung dalam komunitas balap, anak-anak muda balap liar, kalau kita jatuh, tabrakan, bisa saja nyawa kita melayang, motor kita hancur, dan siapa yang kita rugikan? Orang tua dan keluarga. Mereka yang akan menangis
sejadi-jadinya. Dan yang keempat, apa yang dunia tawarkan? Yang mencoba dunia tawarkan sehingga dunia ingin kita menjadikan dunia sebagai sahabat kita. Itu ada seks di luar nikah. Lagi-lagi nih tentang anak muda juga. Seks di luar nikah. Hati-hati. Zaman modern atau zaman-zaman sekarang ini, apalagi kalau kita lihat di dalam Google, YouTube, Facebook dan lain sebagainya, ada banyak begitu berita viral tentang seks di luar nikah. Anak-anak muda yang pacarannya tidak berlaku selayaknya pacaran orang dewasa, pacaran orang-orang Kristen. Ya awal-awalnya memang pacarannya pegang tangan, mulai naik ke atas, membelai rambut dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan sampai kita menerima dan mulai merasakan terlena. Oh enak ya, jika kita bersahabat dengan dunia itu enak ternyata. Tidak buruk, not bad, enak. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, teman-teman, Bapak Ibu. Seks di luar nikah akan menghancurkan masa depanmu. Seks di luar nikah akan merendahkan harga dirimu. Seks di luar nikah akan menjadikan engkau ocehan dari masyarakat dan terutama siapa yang malu? Keluarga lagi-lagi yang malu. Orang tua kita yang malu. Orang akan bicara apa? Bagaimana sih orang tuanya ini mendidiknya atau enggak? Enggak bagus banget didikannya. Lihat anaknya. Suka anak-anak perempuan malam, suka keluar-keluar malam. Inilah yang dunia tawarkan, Bapak Ibu. Nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa ditolak juga. Hasil presentasinya juga Bapak Ibu tidak sedikit. Ada begitu banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam seks bebas ini. Ada yang masih SMA udah hamil. Orang-orang kuliah juga begitu juga. Pacaran tidak ada lagi istilah pacaran yang kudus. Pacarannya udah gaya-gaya ya, sudah seperti dia nggak biasa, hal-hal yang tidak biasa dalam kekristenan yang dibuat. Jadi kita harus benar-benar jaga, teman-teman. Jangan sampai kita menjadikan dunia dan segala apa yang ditawarkan oleh dunia, yaitu seks bebas, seks di luar nikah, kita jadikan itu sebagai habit kita, bahkan sahabat kita. Ketika kita tidak melakukan itu, kita stres. Ketika kita tidak berpacaran yang selayaknya anak zaman sekarang, kita mulai suntuk, tidak enak. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita jatuh ke dalam apa yang dunia tawarkan. Dan yang kelima, apa yang dunia tawarkan, Bapak Ibu? Dan juga adalah hidup dalam perbuatan daging, seperti yang dalam kitab Galatia ayat 19. Apa bunyinya? Percabulan, kecemaran, amarah, iri hati, kedengkian, dan lain sebagainya. Itulah perbuatan daging telah nyata. Dan kita bilang itu. Itulah yang dunia tawarkan. Dan itu juga yang membuat kita manusia, terkhusus orang-orang Kristen, terlena. Kita terpikat oleh apa yang dunia tawarkan. Kita nggak mampu menolak, kita nggak mampu say no. Saya tidak mau berteman denganmu. Saya tidak mau bersahabat denganmu. Apalagi mencoba produk-produk yang kau tawarkan kepada saya nggak mau. Bisakah kita berkata seperti itu, Bapak Ibu? Saya orang Kristen, saya anaknya Allah. Bagaimana mungkin saya mau terpikat oleh apa yang kau tawarkan, oleh dunia dan segala isinya? Amarah, iri hati, percabulan, dan lain sebagainya, saya nggak mau. Bisakah kita berkata seperti itu, Bapak Ibu? Wow, kenapa bingung? Katakan dengan yakin, yes, bisa dalam Kristus. Bisa. Pasti bisa, Bapak Ibu. Pasti bisa. Itulah yang dunia tawarkan. Lalu kita masuk ke, ada banyak orang Kristen pada masa kini
yang tidak bisa merdeka atau yang tidak bisa terbebas. Dia terkungkung, dia dikuasai oleh apa yang dunia tawarkan. Tidak bisa menolaknya, malah mau memeluknya, memikatnya, menjadikannya sahabatnya, dan mencoba untuk memilikinya seumur hidupnya. Terutama pada kaum muda. Kalau katanya terutama bukan berarti hanya untuk kaum muda, Bapak Ibu. Para orang tua juga bisa, para remaja juga bisa. Orang-orang muda adalah orang yang masih suka tergiur akan hal-hal yang terlihat menyenangkan yang ditawarkan oleh dunia. Memang terlihat menyenangkan, tapi endingnya sangat-sangat tragis, nestapa, menyisakan sebuah kesedihan, penyesalan, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah melihat apa yang dunia coba tawarkan, kita juga akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang persahabatan akan dunia. Jadi kalau kita yang sudah menganggap dunia adalah sahabat kita dan segala isinya adalah sahabat kita sangat perlu mendengar firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan Alkitab tentang persahabatan akan dunia? Yang pertama, kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan Bapak Ibu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan daripada dunia. Firman Tuhan bilang apa? Ketika kita mengasihi dunia, mencintai dunia, memprioritaskan dunia, maka kasih kepada Allah, kasih kepada Bapa tidak ada dalam hidup kita. Sama seperti dalam keluarga Bapak Ibu, ketika seorang anak lebih mengasihi, bahkan mencintai teman-temannya, pergaulannya, lingkungannya daripada keluarganya, terus orang tuanya. Kalau dia sudah mengasihi teman-temannya, kasih akan bapaknya mulai berkurang Bapak Ibu, mulai luntur. Apalagi kalau bapaknya melakukan kekerasan, tidak menjadi teladan yang baik. Percayalah, dia tidak mengasihi bapaknya, malahan dia akan membenci bapaknya. Itu bapak yang ada di dunia. Bapak yang bisa memberikan teladan yang baik, menjadi contoh yang baik, dan bapak yang bisa juga merusak anaknya, bukan menjadikan anaknya sebagai anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu bahwasanya bapak kita tidaklah seperti bapak yang ada di dunia, Bapak Ibu. Bapak kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, anak-anaknya. Bapak kita akan selalu mengasihi kita, Bapak kita akan selalu menolong kita, Bapak kita akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bapak yang di surga adalah yang baiknya luar biasa. Masih bisa kita menduha hati kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa nggak ada dalam diri kita. Artinya apa? Kita nggak bakal mencintai Tuhan. Karena kita sudah terlena apa yang dunia tawarkan dan segala isinya dunia ini. Kita sudah terlena. Dan mungkin saja kita sudah hidup di dalam dunia ini, menjadikan dunia sebagai sahabat kita, bukan Tuhan sebagai sahabat kita. Terus yang kedua Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab tentang persahabatan akan dunia? Dalam Matius 6 ayat 24, saya bacakan Bapak Ibu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang lain dan seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Siapa yang mengabdi kepada dua Tuhan? Tidak akan mungkin. Karena ia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Dia mengasihi yang satu dan mengasihi dan tidak mengasihi yang lain. Kita nggak boleh menjadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita menduakan Tuhan, mengutamakan dan mencintai dunia daripada mencintai Tuhan.
Mungkin kita bilang kita berkata dalam hati kita, enggak, aku nggak mengasihi dunia, aku nggak mencintai dunia. Aku mencintai Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, lalu kenapa kita mengutamakan dan hidup dalam kedagingan kita, hidup dalam dunia ini? Kita lebih memprioritaskan mamon atau uang, mengutamakannya daripada mencintai Tuhan, memandangnya sebagai sumber jaminan kebahagiaan, daripada ketika kita datang kepada Tuhan, daripada ketika kita menyembah Tuhan. Kita mulai menjadikannya sebagai harapan akan masa depan, mamon, uang. Karena tanpa uang kita mungkin berpikir, masa depan gak ada, masa depan akan suram, masa depanmu akan dipastikan menjadi orang-orang biasa, tidak memiliki apa-apa, bahkan menjadi rakyat jelata, mengabdi kepada uang seperti Bapak, mengabdi kepada mamon seperti itu, menginginkannya lebih daripada kebenaran dan kerajaan Allah. Mengapa saya bilang demikian? Karena berbicara dengan uang, kita bisa melupakan Tuhan, kita bisa melupakan hari Minggu. Kita anggap hari Minggu seperti hari Senin, yaitu hari-hari bekerja, hari-hari untuk mendapatkan uang, mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Uang adalah segala-galanya bagi kita. Uanglah yang menguasai kita, uanglah yang menguasai kita, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Cinta akan uang adalah sebuah kejahatan, dan sumber dari segala kejahatan itu firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita mendua hati. Jadi putuskan saat ini. Tuhan kasih kita free will. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kehendak bebas dalam hal apa? Memilih. Tuhan gak paksa kita untuk mencintai Dia. Tapi Tuhan menginginkan agar setiap umatnya mencintai Tuhan. Dalam hidup ini kita tinggal memilih. Apakah kita akan memilih mengabdi kepada dunia dan apa segala yang ditawarkan oleh dunia, baik uang, harta kekayaan, dan benda-benda lainnya, atau kita mencintai Tuhan, memilih untuk mengutamakan kerajaan Allah. Karena uang sifatnya semu. Uang tidak dapat menolong. Hanya Kristus yang dapat menolong kita, Bapak Ibu. Lalu kita lanjut. Apa yang dikatakan Alkitab tentang persahabatan akan dunia? Yang ketiga adalah Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Firman Tuhan jelas-jelas bilang, orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah, karena hati dan pikirannya adalah untuk memuaskan keinginan dagingnya. Begitu sangat bahayanya ini, Bapak Ibu. Sadar nggak sadar, kita sering sekali melakukan hal ini. Kita hidup dalam daging kita. Kita nggak bisa menguasai keinginan daging kita. Kita nggak bisa mengontrolnya. Lepas kendali. Remblong istilahnya. Itulah yang Alkitab katakan tentang persahabatan akan dunia. Jadi, jadikanlah Tuhan, Bapak Ibu, jadikan Allah sebagai sahabat kita. Karena dunia dan segala isinya tidak dapat memuaskanmu, tidak dapat menyelamatkanmu, tidak dapat menolongmu. Lalu ketika kita sudah mengetahui apa yang dikatakan Alkitab tentang persahabatan akan dunia, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen agar berkenan di hadapan Allah? Yang pertama, seperti judul tema khotbah tadi adalah Jesus my best friend, yaitu jadikanlah Allah best friendmu. Jadikanlah Allah temanmu, jadikanlah Allah sahabatmu. Best friend terbaik sepanjang hidupmu adalah Yesus yang selalu ada. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan, best friendnya bukan Allah. Untuk apa menjadikan Tuhan sebagai sahabat? Dia nggak berwujud abstrak, dia nggak kelihatan seperti hantu kali ya. Tuhan hantu. Bagaimana mungkin aku mengasihi orang yang tidak kelihatan, sedangkan
orang yang kelihatan saja aku tidak mengasihinya. Karena apa? Karena aku mengasihi dunia. Dan aku mengasihi apa yang aku punya. Aku sekarang punya mobil. Aku sekarang punya rumah yang mewah. Aku sekarang punya jabatan. Jabatan adalah aku anggap sebagai sahabat terbaikku. Dengan jabatanku aku bisa melakukan banyak hal. Mungkin itu yang kita pikirkan sekarang ini. Mungkin itu yang menjadi alasan kita untuk tidak memerlukan Tuhan sebagai sahabat kita. Tapi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita harus buang jauh-jauh pikiran itu. Kita harus mulai katakan dalam hati kita, dalam hidup kita, aku lebih membutuhkan Tuhan dari segalanya. Aku mau menjadikan Tuhan sebagai sahabat terbaikku. Bukan jabatan itu, bukan harta itu. Harta tidak bisa menolong, hanya Kristus. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, hanya Kristus yang dapat menolongmu. Yang kedua, lalu apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen agar berkenan di hadapan Allah adalah mendekatlah kepada Allah. Bawalah dirimu, hidupmu, hatimu untuk mendekat intim dengan Allah. Kalau kita hidup dalam dekapan Allah, dalam pelukan Allah, dan menjadikan Allah sebagai penguasa dalam hati kita, Tuhan akan berkenan di hadapan kita, Bapak Ibu. Tuhan gak akan pernah menjauh saat anaknya coba untuk mendekatinya. Kita gak bisa samakan Tuhan dengan pada waktu kita sebagai anak muda mencoba untuk PDKT dengan seseorang kita sukai. Ketika kita mencoba untuk mendekati dia coba menjauh, jual mahal. Enggak seperti itu. Ketika kita anaknya Tuhan mendekati Tuhan, Dia juga akan mendekat kepada kita. Dia akan memeluk kita. Dia akan selalu menjaga kita. Jadi Bapak Ibu, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita semua. Yang ketiga, kuasailah dirimu atas tawaran dunia. Tawaran dunia memang menggiurkan, tidak bisa dipungkiri itu. Banyak orang mulai tertarik akan hal itu. Tapi kita sebagai orang Kristen harus bisa menguasainya. Katakan say no atas produk-produk dunia. Tawaran dunia memang menyenangkan, tapi berending tragis dan berujung kepada penyesalan. Ketika aku mulai bisa menguasai pribadiku, menguasai diriku, maka aku bisa merdeka dari hal itu. Aku menjadi orang yang dicintai Yesus dan aku juga mencintai Tuhan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen agar berkenan di hadapan Allah adalah lawan si iblis. Kita harus berani melawan iblis. Jangan ciut, jangan takut, afraid. Don't be afraid. Jangan takut. Karena apa? Karena pribadi Yesus yang ada dalam diri kita mampu mengalahkan si iblis. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari dan iblis akan kalah. Dia KO. Kalau dalam dunia tinju, kalau kita pup, atau dalam dunia MMA, pup, ada istilah namanya KO, kalah. Begitu juga kita. Kita dengan Kristus pasti bisa mengalahkan si iblis. Iblis nggak akan mampu lagi mengekang kita. Iblis nggak akan mampu lagi menguasai kita. Seenak-enaknya aja mengatur kita. Seenak-enaknya aja membawa kita kepada jurang maut. Lawan iblis, maka Tuhan akan berkenan kepada kita Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya adalah mari sama-sama kita Bapak Ibu mengatakan bahwasanya saya mau jadikan Tuhan sebagai sahabat saya. Tommy mau menjadikan Tuhan sebagai sahabat si Tommy. Tommy mau hidup menjadi apa yang Tuhan mau.
Tommy gak mau menjadikan dunia sebagai sahabat Tommy. Karena ketika Tommy menjadikan dunia sebagai sahabat Tommy, maka Tommy akan kehilangan cinta, kehilangan Yesus yang begitu sangat-sangat mengasihi si Tommy. Bapak Ibu, mungkin ada kita yang bilang bahwasannya Tuhan gak kelihatan. Saat aku membutuhkan pertolongan, Tuhan gak ada. Saat aku jatuh, Tuhan gak angkat aku. Tuhan biarkan aku. Masalahku banyak, gak ada jalan keluar. Mana buktinya Tuhan ada? Firman Tuhan bilang apa? Tuhan selalu ada bersamamu, bersama aku. Tapi saat aku ada dalam masalah, problema, Tuhan gak ada. Bapak Ibu, hal yang wajar sebagai manusiawi. Tapi itu bukanlah sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Karena sadar gak sadar, peka gak peka, Tuhan ada. Tuhan ada bersamamu. Tuhan tahu Bapak Ibu dalam pergumulan. Tuhan tahu. Tuhan tahu Bapak Ibu sedang dalam kesedihan. Tuhan tahu. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di samping Bapak Ibu. Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, menghirup nafas yang Tuhan berikan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan. No. Kalau kita flashback ke belakang, bagaimana mungkin kita bisa sampai saat ini dari kita bayi, kanak-kanak, mulai meranjak remaja, pemuda, dewasa, lansia sampai sekarang ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak akan mungkin bisa hidup sampai saat ini. Tuhan menyertai kita, Dia Allah Immanuel. Dia selalu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, sama-sama kita Bapak Ibu mari berkata, aku mau menjadikan Jesus sebagai my best friend. Bukan dunia best friendku, bukan. Tapi Jesus lah best friendku. Sekian dari firman Tuhan Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang baik Tuhan Yesus Kristus, ini kami Bapa umat-Mu, kepunyaanmu ya Bapa. Kau melihat hati kami, Kau melihat kehidupan kami ya Bapa. Mulai saat ini kami sudah dengar firman Tuhan, dan kami mau menjadikan Engkau Bapa sebagai best friend kami. Sebab kami percaya Engkau akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau menolong kami, memampukan kami Tuhan Yesus. Dan ampuni kami ya Tuhan Yesus kalau ada di antara kami saat ini yang menjadikan dunia dan segala apa yang ditawarkan oleh dunia menjadi sahabat kami. Kami mau bertobat Tuhan Yesus. Kami mau kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kami mau Tuhan Yesus mengutamakan Tuhan daripada dunia Bapa. Pakai kami ya Bapa, berkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah semua kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus tolong kami, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu.